Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama di gedung DPRK dalam ruangan paripurna ini dalam rangka penyampaian visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Subulu Salam pada pemilihan tahun 2024-2029. Selawat bertangkai salam sama-sama kita sanjung sajikan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh Bapak Ibu Dewan, yang kami hormati PJ Wali Kota Subulu Salam beserta seluruh jajaran Pak Sekda, Sekwan, seluruh SKPK yang berhadir. Yang kami hormati Ibu Kapolres, Bapak Kapolres atau diwakili oleh Bu Kasat, Pak Dandim atau yang mewakili Pak Kajari, Pak Ketua Mahkamah Syariah, Pak Ketua Panwaslih, seluruh pimpinan partai politik yang berhadir, seluruh rekan-rekan media Insan Pers, dan teristimewa buat masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama di ruangan paripurna ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, izinkan kami pasangan Fajri Karlinus menyampaikan visi misi kami dalam hal perhelatan Pilkada serentak 2024 ini. Kami mempunyai misi terwujudnya Kota Subulu Salam yang maju dan sejahtera melalui pemerintahan yang adil dan transparan. Visi ini mengandung 3 kata kunci, yakni Subulu Salam yang maju dan bermakna, mewujudkan Kota Subulu Salam sebagai kota yang kuat secara perekonomian dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata. Yang kedua, Subulu Salam yang sejahtera bermakna rakyat Kota Subulu Salam yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak. Yang ketiga, pemerintahan yang adil dan transparan bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari KKN guna mendukung pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Untuk itu kami akan menuangkannya ke dalam misi kami ke depan. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah Kota Subulu Salam dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah menuju stabilitas keuangan sampai dengan tahun 2029. Kedua, membangun kualitas sumber daya manusia Kota Subulu Salam dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan kesejahteraan para guru. Yang ketiga, memastikan semua masyarakat Kota Subulu Salam mendapat akses layanan kesehatan yang baik melalui dengan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan menjamin kesejahteraan para dokter dan seluruh tenaga medis. Keempat, membangun Subulu Salam mulai dari desa dengan meningkatkan anggaran alokasi dana desa serta menjamin kesejahteraan para perangkat desa. Yang kelima,
memberdayakan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan memberikan kemudahan dan akses modal UMKM serta mendorong tumbuhnya industri kreatif khususnya untuk anak muda dan kaum disabilitas serta bidang seni dan olahraga dan teknologi. Yang keenam, membangun Kota Sebulu Salam tidak bergantung pada pendapatan APBK kita yang selalu setiap tahunnya terbatas. Mohon maaf, kondisi Kota Sebulu Salam yang luas daerahnya, terluas kota seluruh Indonesia, dengan pendapatan yang terkecil, sehingga ibarat kita memakai kain sarung anak-anak yang dipakai oleh orang dewasa. Tarik ke atas, gantung di bawah, turunkan ke bawah, tidak bisa diikat. Untuk itu, kita akan meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan beberapa sektor termasuk perkebunan serta turunannya. Selama ini yang tahu kita, panen buah sawit antar ke pabrik CPO-nya juga harga ya sama-sama kita mengetahui. Turunannya ini yang maksud kami bisa mendapatkan atau menambah PAD, pendapatan Kota Sebulu Salam ke depan, serta beberapa sektor perdagangan dan jasa. Yang ketujuh, menjamin kehadiran pemerintah dalam hal permodalan pertanian dan menjamin ketersediaan pasar hasil produk pertanian masyarakat. Ini yang selalu dilakukan kabupaten kota tetangga. Hal yang terbaik, tidak ada salahnya kita ikut, seperti Kabupaten Dairi selalu mereka memfasilitasi terhadap seluruh petani untuk bisa mempermudah melalui perbankan, yaitu program KUR, dan di backup, pemerintah hadir untuk membackup. Selanjutnya, menurunkan angka pengangguran usia produktif dengan pembekalan skill, keahlian melalui BLK kita yang sudah ada, dengan pemberian akses modal sesuai dengan bidang usahanya. Mohon maaf, selama ini BLK selalu kita gunakan untuk kalangan anak-anak kita yang baru jebolan sekolah, tamat SMA dan lain sebagainya. Ada kelemahan kita di pemerintahan periode yang lalu untuk kita perbaiki secara bersama-sama. Secara kebetulan kami hadir di gedung DPRK ini dan di hadapan Bapak Ibu Dewan. Mohon, kalaulah 30 ada kita latih setiap tahunnya, disabilitas ini setiap tahun kita tinggalkan. Paling tidak di antara 30 orang 5 jatah mereka wajibkan. Di sini ada SKPK berhadir. Itu mungkin Bapak pimpinan yang insya Allah akan menjadi ketua DPRK. Dan titip pesan kami seluruh anggota DPRK yang berhadir. Selanjutnya, melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata dan berdampak terhadap tumbuhnya ekonomi masyarakat, serta melaksanakan penataan ruang kota yang berkelanjutan. Tata ruang kota kita periode pertama almarhum Haji Merah Sakti dengan Pak Alpan Alfian Bintang, blueprint Kota Sebulu Salam ini sudah terbentuk. Tinggal ini yang dilanjutkan, jangan lari dari koridor. Persoalan kurang mampu dengan keuangan daerah, mari sama-sama ini digunakan seluruh elemen yang ada di lembaga DPRK ini, khususnya Bapak Ibu Dewan, pasti mempunyai akses ke DPP, mohon maaf, ke pusat dan
ke provinsi. Selanjutnya, menjamin berjalannya penegakan syariat Islam serta kerukunan dalam beragama dan memberikan ruang kesetaraan bagi seluruh suku yang ada di Kota Subulu Salam. Karena Kota Subulu Salam ini adalah multi etnis, harus sama-sama kita jaga untuk kerukunannya. Insya Allah dalam hal ini ada beberapa program-program unggulan, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak calon wakil wali kota kami. Pertama sekali tentang pendidikan dan permodalan serta bantuan modal usaha lainnya. Selanjutnya tentang program penurunan angka stunting dengan tujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting Kota Subulu Salam yang tinggi saat ini, serta ingin menjamin anak-anak Subulu Salam tumbuh sehat dan cerdas. Selanjutnya, program pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan administrasi yang dipermudah dengan cepat. Sekarang mal pelayanan publik itu lagi dibangun, Pak Ketua ya. Tinggal lagi berbagai pelayanan administrasi ke depan, sama-sama kita kawal. Di dalam satu gedung itu atau satu atap itu, masyarakat kita bisa tuntas di dalam satu gedung seperti yang sudah dilakukan oleh Pemko Kota Banda Aceh. Selanjutnya, program air bersih. Menanggapi permasalahan air bersih yang sering terjadi di Kota Subulu Salam, terutama di Kecamatan Penanggalan, di Kecamatan Simpang Kiri, yang notabene sekarang semua sudah kita tanami dengan kebun kelapa sawit, sehingga kemarau 2 minggu warga eks-transmigrasi itu sudah kewalahan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Kepala Dinas BPBD yang sudah membantu warga kita melalui menurunkan tangki air ke beberapa desa, dan itu tanpa ada bayaran. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Kota Subulu Salam mengucapkan terima kasih pada Pak PJ dan kepala dinasnya. Selanjutnya, langkah-langkah tentang pelaksanaan program itu melakukan revitalisasi sarana prasarana terutama di bidang sumber air bersih, melakukan rancangan revitalisasi dengan jaringan perpipaan dan distribusi air, melakukan pendataan rumah masyarakat yang belum terjangkau suplai air bersih, serta membangun stasiun pompa air penyaluran ke rumah-rumah masyarakat dan menciptakan pengelolaan, menciptakan pengelolaan dan pelayanan sistem melalui badan usaha milik daerah atau BUMD yang profesional. Untuk program Subulu Salam Membangun, tujuannya untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang strategis di Kota Subulu Salam yang mendatangkan efek pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu di blueprint Kota Subulu Salam yang sudah sama-sama kita sahkan di gedung DPRK ini terhambat sampai sekarang, pembangunan jalan SOR Kota Subulu Salam atau Auto Ring Road.
peningkatan kapasitas jalan di desa-desa, khususnya desa eks-transmigrasi, mewujudkan pembangunan beberapa gedung pemerintah, dinas atau SKPK yang belum terbangun sampai dengan saat sekarang. Normalisasi beberapa sungai dalam hal mengatasi banjir tahunan yang setiap tahun melanda Kota Sebulu Salam. Merehabilitasi bangunan pasar tradisional di 5 kecamatan serta pembangunan sistem drainase perkotaan untuk menghindari banjir, yaitu primer dan sekundernya. Terakhir, program Sebulu Salam Bermartabat, maksud kami ini merupakan program jangka pendek yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola keuangan Kota Sebulu Salam yang berhubungan dengan penyelesaian hak para pekerja di lingkungan Kota Sebulu Salam. Yang pertama, target capaiannya sama-sama kita ketahui dan dirasakan secara bersama-sama oleh para Bapak Ibu ASN Kota Sebulu Salam yang kurang tepat waktu. Insya Allah ke depan kita akan menyelesaikan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, menyalurkan gaji sertifikasi guru tepat waktu di setiap triwulan pembayaran, menganggarkan biaya gaji petugas kebersihan, damkar, dan pembayarannya tepat waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mengkoordinir kepada pemerintah pusat, mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan solusi tentang langkah terbaik untuk tenaga honorer yang ada di Kota Sebulu Salam. Paling tidak BLK yang kami sampaikan awal tadi ini salah satu mengatasi persoalan para honorer-honorer yang ada di Kota Sebulu Salam. Selanjutnya, akan menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat Kota Sebulu Salam dengan mendirikan Badan Layanan Hukum atau BLH. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara calon Wakil Wali Kota Sebulu Salam, Pak Carlinus, waktu dan tempat kami persilakan. Izin melanjutkan pimpinan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya tumpahkan kepada kata penghormatan yang terdahulu. Ulang ke program Wirausaha Muda. Tujuan program untuk mendorong anak muda Kota Sebulu Salam menjadi wirausaha dan memiliki usaha secara mandiri, memberikan bantuan akses modal usaha bagi anak muda dan mahasiswa yang ada di perantauan agar menurunkan angka pengangguran usia produktif
serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa di perantauan secara ekonomi. Penerima manfaat anak muda usia 17 tahun sampai 28 tahun dan mahasiswa perantauan asal kota Subulus Salam. Bantuan yang didapatkan yaitu bantuan dana usaha dan bantuan usaha dalam bentuk barang usaha. Dua, program kartu pro petani. Tujuan program ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi para petani yang ada di kota Subulus Salam, yaitu bidang pertanian. Kartu pro petani menjamin penyaluran pupuk bersubsidi selalu tersedia dan tepat sasaran, memberikan bantuan alat pertanian gratis dan kemudahan pemasaran produksi hasil pertanian. Penerima manfaat yaitu petani padi, petani tanaman palawija, dan petani sawit. Bantuan yang didapatkan pupuk subsidi, alat pertanian gratis, dan bantuan pemasaran hasil produk pertanian. Tiga, program ketahanan pangan. Tujuan untuk mengatasi ancaman krisis pangan serta meningkatkan indeks ketahanan pangan Kota Subulus Salam yang saat ini menjadi yang terendah se-Indonesia, dan menciptakan Subulus Salam yang mampu memproduksi sendiri produk pangan di bidang pertanian dan peternakan secara mandiri. Langkah-langkah program: A. Memaksimalkan kembali peran dan fungsi penyuluhan pertanian. Perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selama ini penyuluh petani kita tidak aktif turun ke lapangan dikarenakan kekurangan anggaran. Dari itu, kami dari pasangan pakar, insya Allah apabila diizinkan Allah duduk menjadi wali kota dan wakil wali kota, ini akan kita anggarkan untuk penyuluh petani untuk biaya operasional ke lapangan. B. Membangun pusat peternakan sapi yang bertujuan Subulus Salam sebagai daerah penghasil dan penyuplai daging sapi. Bapak Ibu pimpinan dan Pak PJ, perlu kita ketahui, selama ini setiap hari besar agama, baik megang puasa, megang lebaran, dan lebaran haji, kita membeli sapi kurban itu dari luar daerah, Pak PJ. Langkah-langkah kami bagaimana sapi itu tersedia di Kota Subulus Salam, uangnya tidak beredar ke kabupaten atau daerah lain, dan manfaatnya untuk masyarakat Subulus Salam. Kedua tujuannya, kenapa ini kita adakan ternak sapi? Sekarang pupuk sapi, pupuk organik, pupuk kimia sangat mahal, Pak PJ. Sekarang pupuk organik itu dikejar oleh para petani untuk menghasilkan hasil yang lebih besar. C. Memberi bantuan bibit ternak sapi untuk masyarakat. D. Membangun kerjasama pemanfaatan lahan tidur, lahan yang tidak digunakan yang dimiliki oleh masyarakat untuk ditanami komoditas pertanian. E. Menyediakan bibit unggul dan pupuk subsidi. F. Mendirikan kawasan lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah Kota Subulus Salam. G. Membangun gudang dan pengelolaan dan menampung stok pangan daerah. H. Mengelola
stok pangan yang dimiliki melalui badan usaha milik daerah atau BUMD yang proporsional. 4. Program BLK Plus. Tujuan program untuk mengatasi angka pengangguran usaha produktif di Suku Salam melalui pemantapan fungsi balai latihan kerja BLK dengan memberikan pembekalan keahlian atau skill serta memberikan akses modal dalam bentuk kelompok usaha. Langkah-langkah program membuka kelas pelatihan profesional di berbagai bidang usaha. B. Menyediakan pemateri dan pelatih yang memiliki sertifikasi nasional. C. Akan memberikan bersertifikasi nasional kepada para peserta pelatihan BLK Plus yang dapat digunakan di dunia kerja. D. Membentuk kelompok usaha yang telah terlatih. E. Memberikan akses modal usaha kepada kelompok usaha lulusan BLK Plus. 5. Program Suku Salam Pintar. Tujuan program untuk memberikan kemudahan biaya pendidikan bagi para pelajar Suku Salam dengan beasiswa dan bantuan pendidikan, serta sebagai bentuk upaya peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Suku Salam yang saat ini menjadi terendah se-Aceh dan menjamin mutu kualitas pendidikan generasi muda Kota Suku Salam menjadi lebih baik. Jenis-jenis program: A. Program beasiswa santri. B. Program beasiswa anak yatim atau piatu. C. Program S1 dan S2 dalam dan luar negeri. D. Program beasiswa dokter spesialis. E. Program satu keluarga miskin satu sarjana. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, visi misi kami sampaikan ini sebagai bentuk kami memahami tentang permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Suku Salam dan merupakan bentuk kami hadir sebagai solusi untuk Kota Suku Salam. Kami pasangan calon Fajri Karlinus tidak ingin ada lagi hak-hak para perangkat desa diabaikan. Kami tidak ingin lagi para tenaga dokter kesehatan tidak dibayarkan gajinya. Kami tidak ingin para guru haknya tidak dipenuhi. Kami juga ingin menjamin anak-anak bebas dari stunting dan tumbuh sehat. Kami ingin anak muda dan seluruh masyarakat bisa mendapat pekerjaan dengan mudah dan layak di negeri sendiri. Dan ini kami yakin Suku Salam akan menjadi kota yang maju dan sejahtera. Maka dari itu semua gagasan kami ini dapat kami wujudkan apabila kami mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Suku Salam untuk memimpin negeri Syekh Hamzah Fuad yang kita banggakan ini. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.